Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatika Fitriani Dewi dari kelas 3B Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu keberhasilan kaderisasi pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Kaderisasi adalah proses yang sangat penting dalam sebuah gerakan dakwah. Karena itu, Rasulullah sangat memperhatikan proses kaderisasi ini. Untuk mengkaji proses kaderisasi dalam dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itulah kajian ini dilakukan. Ditemukan bahwa proses kaderisasi Rasulullah bersifat menyeluruh terhadap semua sahabat, sehingga dapat dikatakan bahwa semua sahabat Rasulullah SAW berhasil menjadi para penerus gerakan dakwah Rasulullah SAW. Salah satu bentuk kekuasaan Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun adalah keberhasilan dalam bidang kaderisasi pemuda. Usia potensi ini tidak dibiarkan berlalu tanpa arti. Mereka dididik, dikembangkan, bahkan disiapkan media untuk pengembangan diri. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan Nabi SAW, di sini akan disebutkan beberapa segmen beserta contoh sahabat yang berperan di dalamnya. Yang pertama ada pemimpin, kaliber pemimpin, yang kedua ulama, yang ketiga militer, yang keempat ekonomi, yang kelima dakwah. Dalam bidang kepemimpinan setingkat kepala negara, ada sosok Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Keempat sahabat ini memang memiliki potensi besar dalam memimpin negara. Pasca meninggalnya Nabi, semuanya secara berurutan menjadi khalifah bagi Islam. Di bawah kepemimpinan keempat khalifah ini, Islam bukan saja menjadi panutan bagi peradaban Islam yang akan menjadi guru bagi peradaban dunia. Adapun dalam bidang keulamaan, Muhammad At-Thaha dalam Taisir Mutala al-Hadis menyebut dua kategori ulama hadis dan ulama hukum yang paling banyak meriwayatkan hadis, misalnya Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, dan Jabir bin Abdullah. Rata-rata ulama hadis ini selain Abu Hurairah ketika masuk Islam masih berusia muda. Sedangkan sahabat-sahabat yang diakui dan dikenal sebagai ahli hukum sehingga banyak mengeluarkan fatwa, ada 6 orang, yakni Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Darda, Ibnu Mas'ud. Kebanyakan dari mereka pun tatkala masuk Islam masih berusia muda. Pada bidang militer, Nabi Muhammad SAW juga sangat perhatian terhadap potensi pemuda. Contohnya seperti saat melakukan perang Badar, beliau mengizinkan Mu'az bin Amru bin Jamu berusia 13 tahun dan Mu'awiz bin Afra berusia 14 tahun. Meski masih sangat muda, tapi karena punya potensi, keduanya diizinkan Nabi
turut berkontribusi di dalam medan tempur. Gembong musyrik Abu Jahal tumbang oleh kedua pemuda ini. Tatkala mengharukan dari kedua pemuda tersebut adalah Umair bin Abi Waqqas, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih berusia 16 tahun. Ikut perang Badar sambil sembunyi-sembunyi karena khawatir ditolak Rasulullah SAW karena usianya masih muda. Cita-cita pemuda ini satu, syahid di jalan Allah. Pada akhirnya ia dijumpai oleh Sa'ad dan ia mengutarakan maksud luhurnya, kemudian diberi izin Rasulullah karena memiliki kemampuan di bidang militer. Dalam bidang ekonomi misalnya ada sosok seperti Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 28 tahun dan Abdurrahman bin Auf masuk Islam pada usia 30 tahun. Kedua sahabat ini adalah pembisnis sukses yang berkontribusi besar secara ekonomi dan finansial saat hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang berjasa besar dalam membantu Nabi menciptakan pasal sendiri agar terlepas dari hegemoni ekonomi Yahudi. Di bidang dakwah tidak lepas dari kaderisasi Nabi. Figur seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi diutus ke Madinah pada usia 30 tahun ke atas. Mu'az bin Jabal diutus dakwah ke Yaman pada usia 18 tahun. Ja'far bin Abi Thalib adalah sosok yang pernah diutus menjadi ketua dalam hijrah ke Habasyah yang kedua. Dalam kesempatan itu, sepupu Nabi ini mampu menyampaikan dakwah dengan baik sehingga membuat Najasyi jatuh hati pada Islam dan membuat utusan kafir Quraisy gagal total. Sebenarnya selain kelima tersebut masih banyak bidang atau segmen yang diterapkan Nabi untuk mengkader pemuda karena tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.